Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kuliah pengantar fisika matematik minggu ke-16 hari kedua. Materinya tentang memeriksa kekonvergenan deret positif dengan uji perbandingan dan uji rasio. Kemudian kita lanjutkan untuk melihat atau memeriksa kekonvergenan mutlak atau bersyarat dari deret ganti tanda. Nah, secara umum kita telah memiliki beberapa cara untuk menyelidiki kekonvergenan dari sebuah deret. Pertama, lihat dari definisinya. Kemudian kita lihat dari sifat dari deret geometri, apakah dia naik atau turun, atau nilai R-nya. Kemudian teorema kelinearan deret, misalnya gitu. Kemudian uji suku ke N. Ya, apakah nilai AN-nya itu membesar atau mengecil. Kemudian uji jumlah terbatas, ya. Diakhiri dengan uji integral. Kemarin kita sudah membahas tentang uji integral dan memahami bahwa ketika kita integralkan kita akan dapatkan nilai mutlak dari deretnya. Kalau nilai integralnya ada lebih besar dari 0 gitu ya, atau selama tidak menuju tak berhingga, itu berarti kita memiliki deret yang konvergen gitu ya. Cuma masalahnya adalah bentuk seperti ini. Ya, bentuk ini itu tidak bisa kita uji integralnya. Ya, bentuk ini juga, apalagi ini ada n faktorial. Ya, ini belum bisa kita istilahnya integralkan ya, sehingga kita bisa cari nilai akhirnya. Nah, ada namanya uji deret. Ya, sama seperti sebelumnya. Uji deret itu adalah diawali dengan uji perbandingan. Jadi misal kita punya sigma AN di mana ada A1 tambah A2 tambah A3 tambah A4 tambah A5 dan seterusnya. Kemudian juga kita punya sigma BN di mana ini adalah B1 tambah B2 tambah B3 tambah B4 tambah B5 dan seterusnya. Nah, jika ternyata BN itu lebih besar daripada AN dan lebih besar daripada 0, artinya AN itu di antara 0 dan BN. Tapi dia selalu positif, semuanya selalu positif. Ya, di mana AN itu nilainya di antara 0 dan BN. Nah, jika sigma BN ini atau jumlah dari BN ini nilainya konvergen, maka AN itu sudah jelas akan konvergen. Kenapa? Karena nilai-nilai dari BN ini, sigma BN ini selalu lebih besar daripada AN. Nah, nilai yang selalu lebih besar daripada AN saja sudah konvergen, maka AN sudah jelas akan konvergen. Nah, jika suatu kondisi misalnya kita lihat bahwa pada saat sigma AN itu divergen, jadi nilai AN saja yang lebih kecil daripada BN ini divergen, maka jelas sigma BN ini juga divergen, gitu ya. Dan ekuivalen ya. Jadi ekuivalen itu maksudnya andai misalnya 0 kurang dari sama dengan BN kurang dari AN, maka ini BN dan AN bisa dipertukarkan. Oke, jadi uji banding dengan membandingkan sigma atau deret yang sudah ada. Jika deretnya yang sudah ada itu dia seperti poin 1, maka dia akan mengikuti seperti ini. Jika poin 2, maka dia akan mengikuti sini. Jadi uji perbandingan, membandingkan dengan deret yang lain. Contoh, coba kita perhatikan bahwa deret sigma 1 per 1 tambah n pangkat 4 itu konvergen. Kenapa? Karena 1 per
1 tambah n pangkat 4 itu lebih kecil daripada 1 per n pangkat 4. Dan sigma deret sigma 1 per n pangkat 4 itu sudah jelas dia terlihat konvergen. Ya. Karena kenapa dia konvergen? Limit n menuju tak berhingga untuk an atau limit n menuju tak berhingga 1 per n pangkat 4 sudah jelas dia akan menuju nilai 0. Oke. Nah, kemudian juga kita uji perbandingan limit. Ya, uji perbandingan limit. Jika kita punya dua deret sigma an dan sigma bn, keduanya dia an dan bn itu lebih besar daripada 0, ya, maka limit n menuju tak berhingga untuk an per bn itu akan menuju 0. Akan menuju nilai L, ya. Dimana jika L ini di antara 0 sampai tak berhingga, maka an dan bn ini ada sebuah kemungkinan dia bisa konvergen, bisa divergen. Ini nggak bisa ditentukan secara langsung, ya. Kita harus uji lagi, ya. Nah, jika dia perbandingan ini saja sudah menuju L, maka kita bisa kita belum bisa menentukan apakah dia bisa konvergen atau divergen. Bisa, ya, bisa keduanya, jangan-jangan. Tetapi jika L-nya sudah jelas itu sama dengan 0 dan sigma bn itu konvergen, maka sigma an juga konvergen. Jadi akan menuju pada nilai tertentu. Contoh nih, misalnya sigma 1 per 1 tambah n itu akan divergen, ya. Kenapa? Karena coba perhatikan, kita kan punya deret gini, deret sigma 1 per 1 tambah n itu kan mirip dengan sigma 1 per n, dimana sigma ini dia adalah divergen, ya. Sigma 1 per n itu udah jelas divergen. Nah, ini anggaplah an, ini adalah bn. Jadi 1 per 1 tambah n dibagi 1 per n. Ini. Nah, jika n-nya menuju tak berhingga, nilai ini sama dengan 1. Ya. Sama dengan 1, maka kita belum bisa menentukan sebenarnya ini divergen atau konvergen. Tetapi karena dia mirip dengan deret sigma 1 per n, yang jelas dia divergen, kita bisa langsung klaim bahwa sigma 1 per 1 tambah n ini dia divergen, ya. Atau gini, coba perhatikan, ini kan awalan sigmanya itu harusnya adalah n-nya sama dengan 1 sampai tak berhingga. Ininya juga sama, n sama dengan 1 sampai tak berhingga. Coba kita urai, sigma n sama dengan 1 sampai tak berhingga untuk 1 per 1 tambah n. Masukkan 1 ini jadi setengah, sepertiga, seperempat, seperlima, dan seterusnya. Kalau sigma n sama dengan 1 sampai tak berhingga untuk 1 per n, itu sama dengan 1 tambah setengah, tambah sepertiga, tambah seperempat, tambah seperlima, dan ini sama dengan ini. Yang sigma atas itu sama dengan yang komponen yang diberi kotak ini. Artinya apa? Ya, ini sama aja dengan istilahnya sigma n untuk 1 per n mulainya bukan dari 1 tapi mulai dari 2. Dan sudah jelas sigma 1 per n ini dia divergen. Jelas karena dia komponen daripada divergen, ya ini jelas dia adalah divergen juga. Itu cara deduksinya, ya.
Oke, coba perhatikan, selidiki kekonvergenan deret ln n. Ya, ininya dia divergen, yang ini dia konvergen. Ya. Oke, tapi kita bisa cari dengan cara perbandingan ln n tambah 1 dibagi n kuadrat dibagi ln n dibagi n plus n plus 1 kuadrat n kuadrat. Dan ini nilainya akan mendekati 1. Ya, kemungkinan dia adalah divergen. Nah, cara untuk mengukur deret konvergen atau divergen, kita lakukan uji rasio, yaitu uji terhadap dirinya sendiri. Kalau tadi kita uji terhadap deret yang sudah ada, ya, yang sudah terlihat, yang sudah apa istilahnya, ya sudah teruji bahwa dia divergen atau konvergen. Nah, sekarang kita uji rasio terhadap dirinya sendiri, ya, dimana kita uji dengan syarat misalnya AN lebih besar daripada 0, kemudian kita buat limit n menuju tabel hingga uji rasio terhadap AN plus 1 per AN. Nah, dia akan bernilai sebuah konstanta rho, ya, jika limit n menuju tabel hingga AN plus 1 dibagi AN nilainya sama dengan rho, itu akan ada 3 kondisi. Jika rho kurang dari 1, maka deret akan konvergen. Artinya apa? Nilai A1 lebih besar daripada A2, lebih besar daripada A3, lebih besar dari A4, lebih besar daripada A5, dan seterusnya. Artinya nilainya selalu menurun. Itu jika rho-nya kurang dari 1. Jika rho-nya lebih besar daripada 1, maka yang terlihat adalah jika rho-nya lebih besar daripada 1, dia akan konvergen, ya, divergen. Kenapa? Karena artinya A1 lebih kecil daripada A2, lebih kecil daripada A3, lebih kecil daripada A4. Artinya naik, dan naik terus. Sehingga jumlahnya tidak bisa kita pastikan. Ya. Gitu. Nah, artinya ada baru 2 kondisi, ya. Nah, bagaimana jika rho-nya sama dengan 1? Itu tidak bisa kita tentukan dia adalah divergen atau konvergen, ya. Kenapa? Maka kita harus melakukan uji yang lain, ya. Kita melakukan uji yang lain untuk menentukan berapa nilai, apakah dia konvergen atau divergen. Contoh ini, sigma 2 pangkat n per n faktorial, ya. Maka limit n menuju tabel hingga AN plus 1 dibagi AN, itu ternyata ketika kita masukkan, ini nilainya menjadi limit n menuju tabel hingga 2 per n tambah 1. N-nya tabel hingga hasilnya 0. Karena rho-nya sama dengan 0, di mana rho sama dengan 0 itu udah jelas lebih kecil daripada 1, maka jelas sigma 2 pangkat n per n faktorial itu konvergen. Nah, contoh misalnya limit n menuju tabel hingga n plus 1 dibagi 2 pangkat n plus 2 dibagi n dibagi 2n plus 1 sama dengan ini hasilnya adalah n plus 1 hemat limit n menuju tabel hingga n plus 1 per n
ya 2n 2n. Ketika n-nya menuju tak berhingga, limit n plus 1 dikali 1 per n dibagi 2n kali 1 per n. Ketika n-nya menuju tak berhingga, itu sama dengan limit n menuju tak berhingga 1 ditambah 1 per n, ini menjadi 2. Masukkan n-nya tak berhingga, jadi limit n menuju tak berhingga, ini menjadi udah jelas sama dengan setengah. Jadi rho-nya itu setengah dan dia lebih kecil daripada 0, sehingga dia sudah jelas dia adalah direct convergent. Apa yang maksud dengan direct convergent? Nilainya bisa kita tentukan. Kemudian sigma ini berarti limit n menuju tak berhingga, an-nya berarti n plus 1. Maaf, an plus 1 dibagi an. Berarti yang atas itu n-nya tambah 1 dipangkat n plus 1 dibagi n plus 1 faktorial. Maaf, ya dibagi lagi dengan n pangkat n per n faktorial. Ini sama saja dengan n plus limit n menuju tak berhingga n plus 1 kali pangkat n plus 1 dibagi n kali n pangkat n, atau sama dengan limit n menuju tak berhingga n plus 1 pangkat n plus 1 dibagi n ke pangkat n plus 1, sama dengan limit n menuju tak berhingga untuk n plus 1 dibagi n pangkat n plus 1. Oke, ini nilai ini. Nilainya berapa ini? Ketika dimasukkan, nilainya adalah limit n menuju tak berhingga n plus 1 dikalikan dengan 1 per n dibagi n kali 1 per n. 1 per n. Pangkat n plus 1. Hasilnya adalah kita dapatkan limit n menuju tak berhingga, masukkan n-nya tak berhingga menjadi 1 plus 1 per n dibagi 1 pangkat n plus 1. Masukkan n-nya tak berhingga berarti 1 pangkat tak berhingga sama dengan 1. Dengan demikian rasionya itu rho-nya itu sama dengan 1. Ya, rho-nya itu sama dengan 1. Karena rho-nya sama dengan 1, dia tidak bisa kita pastikan apakah divergen atau konvergen. Tidak bisa, ya. Kenapa? Karena rho-nya sama dengan 1. Oke, silahkan kerjakan yang nomor 3. Ya, apakah dia konvergen atau divergen. Nah, contoh. Sigma n pangkat sigma n dibagi 2 pangkat n plus 1. Ya. Nah, jika seperti ini, perhatikan bahwa jumlahnya itu adalah 1/4 tambah 2/8 tambah 3/8 per 16 tambah 4 per, berarti ini itu adalah 4/32 tambah 5/64 tambah seterusnya. Ya, sama aja kalau kita buat kotak. Ini adalah 1/4. Ya. Maaf. Ya, ini 1/4.
Ini 2/8. Coba kita perhatikan. Oh, ini 1/4 ya, ini 1/4. Ini 2/8. Berarti ya, ini 3/16. Coba perhatikan ya. Ini ini 1/4. Ini 1/8 tambah 1/8. Ya. Ini yang ini 3/16. Ya. Kemudian ini 2/32. 2/32 atau 4/32. Oke. Kemudian ini adalah 5/64. Benar? Kemudian ini 3/128. 3/128 atau 6/128. Dan seterusnya. Dan kalau kita lihat cenderungannya, hasilnya akan bernilai sebuah kotak ini. Ya, kotak bernilai 1 satuan. Ya. Jadi kalau kita jumlahkan bernilai 1 satuan. Satu kotak ini. Itu maksudnya. Oke. Nah, selain deret-deret biasa, ada deret-deret yang berganti tanda. Kenapa dia berganti tanda? Tanda sederhananya adalah sigma AN, N mulai 1 sampai tak berhingga sama dengan AN dikurangi A2, A1 kurangi A2, ditambah A3 dikurangi A4, tambah A5 dikurangi A6, tambah A7 kurangi A8, dan seterusnya. Dimana fungsi AN-nya sama dengan lebih besar dari 0 sebenarnya ya. Kenapa? Karena biasanya di dalam sigmanya itu ada pangkat minus 1 pangkat N. Ya, N minus 1 pangkat N itu bisa 1, bisa minus 1, 1, minus 1, 1, minus 1, dan seterusnya dikalikan AN. Dikalikan AN. Nah, itu biasanya gitu. Nah, ini yang menarik dari deret tanda ganti tanda itu kemungkinan dia akan selalu konvergen. Nah, itu dia yang menariknya. Ya. Jadi jika ada deret ganti tanda A1 dikurangi A2 tambah A3 kurangi A4, misal AN-nya turun, maka S1 tambah itu S3 dan S5 itu turun dan terbatas di bawah, sehingga nilainya akan konvergen. Sementara S2, S4, S6 naik dan terbatas di atas. Jadi kalau misalnya kita buat grafik, ini adalah N, ini adalah Sn. Nah, untuk yang ganjil, maka dia akan terbatas di daerah sini. Misalnya adalah L1. Ya, sedangkan yang genap dia akan terbatas di daerah sini. Ini adalah misalnya L2. Maka yang ganjil dan yang genap itu akan ada titik kesetimbangan, di mana titik kesetimbangannya itu adalah AN. Selisihnya itu adalah 11. Ya, itu titik kesetimbangan, dan masing-masing dia konvergen. Di sini konvergen. Karena masing-masing konvergen ya sudah jelas, maka S-nya itu atau penjumlah totalnya itu, dimana S sama dengan sigma N itu sudah jelas akan konvergen, karena yang ganjil dia konvergen, yang genap juga dia konvergen. Itu yang menarik ya dari
deret ganti tanda. Kemudian kita lihat selisihnya. Lihat selisihnya, jadi nilai mutlak dari S bintang dikurangi S bintang 2 itu lebih kecil daripada Sn minus Sn plus 1, maka nilainya akan sama dengan An plus 1. Nah, jika limit An-nya itu sama dengan 0, maka nilai S bintang 1 itu akan sama dengan S bintang 2. Artinya nilai S-nya itu akan stabil di L tertentu, ya. Hasil kesetimbangan antara kekonvergenan ganjil dan kekonvergenan genap. Nah, untuk deret ganti tanda kita bisa uji menggunakan limitnya dulu. Jika limit An untuk N menuju tak berhingga, sebenarnya ini menuju tak berhingga itu harus sama dengan 0. Jika sama dengan 0, maka deretnya konvergen. Nah, ya. Jadi limit N menuju tak berhingga, An sama dengan 0, maka deretnya konvergen. Contoh deret ini, deret harmonik, ya. 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, dan seterusnya. Kalau dijumlahkan, kalau deret harmoniknya sendiri dia divergen. Tapi kalau deret ganti tanda, ini menjadi minus, ini plus, minus, plus, minus, dia menjadi konvergen. Ya, ini dia konvergen. Dan sebenarnya kita bisa cari dengan cara terbatas, maksudnya penjumlahan terbatas, tidak mencari secara keseluruhannya, tetapi hanya mencari sebagiannya saja. S99 atau S99, 999 dan seterusnya, di mana error dari penjumlahan ini itu umumnya tidak lebih besar, jadi errornya lebih kecil atau sama dengan A ke N tambah 1, ya, atau A ke N. Misal N-nya kan 99, berarti errornya kira-kira di nilai ini. Ditambah, jadi kalau kita sudah dapat nilai ini, ditambah plus minus 1/99 gitu. Ini errornya. Jadi errornya sangat kecil. Jadi karena sangat kecil, ya sudah pasti dia akan divergen. Nilainya terbatas. Nah, ada beberapa kekonvergenan mutlak. Jadi misal kita punya UN sembarang, di mana di UN-nya itu dia istilahnya deret bolak-balik, deret ganti. Kalau di sini deret ganti tanda, dulu Bapak belajarnya adalah deret bolak-balik, mirip dengan. Ya, jika misalnya deret dari sigma nilai mutlak UN-nya itu konvergen, jadi kalau ini kan bebas, masih bolak-balik, kadang plus, kadang minus, kadang plus, kadang minus. Tapi kalau plus semua dan ternyata nilainya konvergen, maka sigma UN-nya dia konvergen. Ya. Nah, ya, dan dapat dikatakan sigma UN itu konvergen mutlak, ya, jika sigma mutlak UN-nya itu dia konvergen. Tapi tidak berlaku jika misalnya sigma UN, ya, misalnya sigma UN-nya itu konvergen, apakah sigma mutlak UN-nya itu
apakah konvergen atau tidak, itu tidak berkebalikan ya. Jadi sigma UN konvergen itu tidak menjamin bahwa sigma mutlak UN itu juga konvergen. Itu yang menarik ya. Contoh ini ya. Sigma ini dia konvergen mutlak. Ya. Tuh. Karena deret ininya, deret nilai mutlaknya positif semua gitu ya. Itu dia konvergen. Tapi juga ada beberapa konvergen bersyarat. Nah, deret sigma UN-nya konvergen, tetapi sigma mutlak UN-nya 3 konvergen, maka bisa dikatakan dia adalah konvergen bersyarat ya. Nah, terakhir sebenarnya untuk menguji deret apakah dia konvergen atau divergen, cara mudahnya adalah uji rasio. Uji rasio itu dengan cara limit n menuju tak berhingga UN plus 1 untuk deret ini dibagi UN itu harus sama dengan rho. Nah, ini uji rasio mutlak. Jadi limit n menuju tak berhingga, nilai mutlak dari UN plus 1 dibagi UN sama dengan rho ya. Maka jika rho-nya kurang dari 1, maka deretnya akan konvergen mutlak. Sedangkan jika rho-nya lebih besar dari 1, maka deretnya akan divergen. Sedangkan jika rho-nya kurang dari 1, maka memerlukan uji lain. Ya. Jadi uji ini tidak dapat mengambil kesimpulan apapun. Jadi tidak bisa ditetapkan apakah dia divergen atau konvergen. Coba silahkan latihan, kerjakan latihannya. Apakah dia divergen atau konvergen. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.